Shalom, selamat pagi Amang, Inang, dan keluarga. Kita bertemu kembali renungan CRPD MHKBP Bumi Anggrek hari Jumat tanggal 26 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menuntun perjalanan iman kita bernyanyi dari buku Injil nomor 645 ayat 2 dan 3. Firman Tuhan untuk hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amang Inang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seorang bernama Lin Tang, seniman dari Tiongkok pada abad pertengahan, pernah melukiskan pemandangan alam yang diramaikan dengan banyaknya atribut di dalamnya, termasuk gambar orang, burung, kerbau, dan lain sebagainya. Keahliannya membuat lukisan di atas bahan sutra membuat Lin Tang menjadi orang yang terkenal dan mampu mengekspresikan pemandangan alam yang begitu menyejukkan. Dan mungkin banyak pelukis lainnya yang melakukan hal yang sama. Namun saya ingin mengatakan, ketika Allah memilih para seniman untuk menggambarkan kebesarannya, ada sebuah pesan lain yang sedang dibicarakan, yakni kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang bagi Paulus adalah suatu hal yang perlu diperlihatkan. Kemuliaan Allah datangnya hanya dari Roh Tuhan. Roh Tuhan memampukan kita untuk melihat kemuliaan yang sebenarnya bagi sebagian orang sulit untuk menerimanya. Cerminan kemuliaan Allah bagi Rasul Paulus adalah memampukan kita untuk melihat kedalaman kebaikan Allah itu sendiri. Mungkin banyak hambatan yang merintangi seseorang untuk melihat kebesaran Allah itu. Banyak hal yang membuat kita terjebak untuk melihat masalah lebih besar daripada kebesaran Allah. Untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose, jangan mendustai dirimu atas kebaikan Tuhan. Tinggalkanlah kelakuan lama dan hiduplah dalam kemanusiaan baru. Manusia yang diperbaharui
dan memperoleh pengetahuan yang benar tentang gambaran Allah adalah sebuah proses pertumbuhan iman yang seharusnya mendatangkan sebuah sukacita. Amanginang yang terkasih, bagaimana dengan pandanganmu terhadap kemuliaan Allah hari ini? Fakta yang kita hadapi adalah bahwa melihat kemuliaan Allah diperhadapkan dengan penderitaan. Penderitaan yang bukan hanya sakit, bukan hanya penolakan, pengabaian, tapi matinya rohani. Matinya pengharapan kita. Untuk mendapatkan itu, ternyata kita diperhadapkan dengan isu kegelapan. Mata hati yang gelap, sulit untuk menemukan kemuliaan Allah. Amanginang yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh hal yang sangat menyejukkan dan menenangkan adalah ketika kita mampu berkarya di tengah-tengah keterbatasan ataupun penderitaan. Dalam sebuah film Letter to Go, sebuah kisah yang menggambarkan seorang anak yang bernama Tyler menderita penyakit kanker otak. Dia menunjukkan dia kuat walaupun dia lemah. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan terhadap apa yang terjadi. Bagi Tyler, sakitnya mungkin bisa membunuhnya, tapi tidak membunuhnya untuk memberkati orang lain. Sampai dia menolong seorang tukang pos yang bernama Brady yang suka mabuk, dipulihkan hidupnya dan mengalami pertobatan. Bahkan Tyler juga membantu beberapa orang yang kehilangan pengharapan dan tidak bisa menyentuh kemuliaan Kristus. Amanginang yang terkasih, mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan. Tidak mudah berjalan melintasi kesulitan dan masalah. Namun bagian dari proses hidup yang mesti kita jalani, kita tahu bahwa proses itu mungkin tidak enak, menyakitkan, namun tabahlah dan berpengharapanlah. Karena kita dipanggil untuk memberkati orang. Memberkati dan memberikan pengharapan. Setiap orang diperuntukkan untuk memberkati. Sebagaimana perguru Malua, orang tuanya memberkati anak-anaknya dalam proses yang disebut dengan pembasuhan kaki. Seorang guru yang mengajar juga memberkati, memberikan ilmu pengetahuan dan mendoakan, bahkan terus memotivasi untuk berjalan di dalam Tuhan, sampai cita-cita dan pengharapan itu mungkin didapatkannya. Namun rencana Tuhan lebih baik untuk diharapkan. Perjalanan hidup melintasi derita bagi Paulus adalah surat Kristus yang terbuka, yang tidak dituliskan dengan tinta tapi dengan darah Kristus. Yang kita maknai adalah dengan hidup di dalam Roh Kudus. Saya tidak sedang mengajak kita untuk menulis kisah hidup kita secara pribadi, sekalipun semuanya itu baik. Akan tetapi tanpa menulis pun, orang akan melihat kita dan belajar untuk percaya pada kita ketika ada persentuhan, ada kedekatan yang bisa dirasakan, melihat secara langsung bahwa kebaikanmu adalah suatu ketulusan, menghargai orang lain, mengakui keberadaan orang lain, adalah sebuah kemampuan kita melintasi derita sambil memuliakan Allah. Ini adalah teladan hidup yang diajarkan dalam kemuliaan itu, yakni hidup yang berserah kepada Allah namun tidak menyerah kepada dunia ini. Menyerah kepada kemuliaan dan kebaikan Allah jauh lebih indah. Hiduplah dengan motivasi untuk memberkati. Niscaya hidupmu, hidup kita semua saling memberkati. Kita terpanggil bukan supaya kita diberkati, tetapi mampu menjadi pelaku berkat.
ini bukan hal yang sulit jika kita mau bersandar kepada Roh Kudus. Yang dibutuhkan sekarang adalah mari beri hati yang tulus untuk melakukan kebaikan, kejujuran, karena kebaikanmu tidak akan pernah sia-sia. Karena Tuhan sangat mengasihi orang yang mengasihi. Di waktu yang tepat, kasih-Mu akan kamu rasakan, dan biarlah orang juga merasakan kebaikan-Mu. Sebagaimana kata bijak berkata, orang dikenal bukan karena kata-katanya, melainkan dari hidup yang terpancar keluar dari hati dan tertuang dalam semangat pelayanan yang mau saling melayani. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Biarlah hidup kami yang diberkati, mampukan kami menjadi surat hidup yang termaterai oleh darah Kristus, yang menyukakan Tuhan dan menjadi hidup yang diberkati. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati dan menyertai-Mu senantiasa. Amin.